Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai. Nah, ini ada sedikit data yang saya ambil dengan cara menyebarkan kuesioner melalui Google Form gitu ya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan deskripsi terkait dengan si sampel yang saya ambil. Di sini saya memasukkan semester, jenis kelamin, pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua, yang jawabannya untuk ketiga ini sudah saya sediakan. Dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk jawaban yang tertutup atau yang sudah saya sediakan seperti ini, maka ini harus di dalam SPSS harus membutuhkan pengkodingan. Berbeda dengan jawaban yang berbentuk skala. Apa sih jawaban yang berbentuk skala? Misal ada tidak setuju, atau sangat tidak setuju, sangat tidak setuju itu poin 1, tidak setuju itu poin 2, ragu-ragu poin 3, setuju poin 4, sangat setuju poin 5. Kalau membuat Google Form dengan skala, maka nanti akan jumlahnya keluarnya angka. Nah, ini hasil data yang saya tarik dari Google Form. Nah, maka kalau dia berupa kata-kata seperti ini, maka pada saat di SPSS wajib pengkodingan, kecuali untuk semester ini tidak perlu. Nah, gimana cara pengkodingannya? Pertama, kita membuat kode terlebih dahulu di Excel. Excelnya ini kita buat kode terlebih dahulu. Nah, kita lihat ada berapa jumlahnya di sini. Kalau jenis kelamin itu ada 2 ya, hanya ada 2, perempuan dan laki-laki. Maka boleh misal 1 itu menjelaskan perempuan, 2 laki-laki. Nah, kalau pekerjaan orang tua di sini saya buat ada 5. Buruh misal 1, ya. Karyawan swasta misal 2. PNS itu 3, Kak wirausaha 4, pensiun 5. Seperti itu. Pendapatan orang tua misal dari 0 sampai 2.500.000 itu 1. Jadi kita urutkan sampai ke nilai yang besar. Nah, contohnya seperti ini sudah saya buat di lembar. Nah, kodenya seperti ini. Ini untuk ibaratnya patokan kita dalam mengcoding SPSS. Nah, oke, kita kembali ke SPSS, kita lihat. Nah, di minggu lalu untuk pertemuan sebelumnya saya memberikan cara ke kalian, yaitu dengan cara copy paste ke dalam SPSS. Tinggal kita blok, kita copy, kita pastekan di sini. Cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, boleh kita open file. Open file, kita cari. Misal ini ada di mata kuliah Aptikom Bisnis materi. Nah, file tipe ini harus kita ganti karena kita file tipenya tadi berupa Excel dan sumbernya ini Excel ya. Maka tipenya jangan save ini, kita ganti Excel. Di sini ada. Nah, muncul. Kalau sudah muncul, kita klik, kita open, nanti akan muncul. Kita coba, kita klik, kita open. Apakah dia bertabrakan dengan ini atau tidak, kita coba. Nah, SPSS mulai membaca di sini. Nah, ini bedanya. Kalau kita hanya copy paste Ctrl A, maka dia berbentuk seperti ini. Tetapi kalau kita open file, nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi di paling atas ini bukan varian, tapi langsung nama, semester, dan sejenisnya. Nah, oke. Nanti kita klik akan muncul ini. Cuman saya tidak oke ini karena nanti di sini saya akan mengajari mengedit apabila kalian hanya copy paste di Excel. Maka kita cancel terlebih dahulu. Nah, apabila kalian copy paste di sini, maka kalian juga harus merubah varian 01 sampai varian 05. Di mana rubahnya? Merubahnya di variabel view. Di sini ada varian 01.
sampai 05 yang nantinya akan kita sesuaikan dengan nama sampai pendapatan orang tua. Kita rubah nama. Sini nama semester, lalu jenis kelamin. Oke, kalau kita enter ternyata dia muncul seperti ini, maka ada illegal karakter yang kita gunakan. Apa illegal karakternya tadi? Memang saya sengaja misal pekerja, tadi jenis kelamin saya menggunakan spasi, maka itu kalau saya menggunakan spasi itu illegal karakter, jadi tidak boleh ya. Kita ulangi, jenis, jadi boleh pakai menggunakan underscore, jenis kelamin. Oke, selanjutnya tadi ada pekerjaan, selanjutnya ada pendapatan. Oke, tadi sepertinya ini salah tulis, pendapatan. Oke, setelah selesai kita merubah nama, kita lihat data view-nya, ternyata sudah berubah. Oke, varian 01 sampai 05 sudah berubah, maka ini tidak perlu lagi. Apabila ini tidak perlu, kita bisa menghapusnya dengan cara kita blok, kita clear. Oke, sudah selesai. Selanjutnya apa? Kita pengkodingan. Pengkodingan ini hanya yang berupa jawabannya berupa kata-kata atau angka seperti ini yang butuh pengkodingan. Kalau semester seperti ini tidak perlu. Caranya bagaimana? Kita klik variable view, ada value di sini, maka value-nya yang kita isi. Tadi nama kita tidak perlu, semester kita tidak perlu, jenis kelamin kita perlu editing atau kita kode. Misal 1 itu isinya perempuan, tinggal kita add. 2 itu misal laki-laki, kita add, maka sudah, kita tinggal klik OK. Selanjutnya pekerjaan, tadi pekerjaan cukup banyak ya. Misal 1 itu buruh, 2 itu karyawan swasta, 3 itu ada PNS, pegawai negeri sipil, 4 itu ada wirausaha, 5 itu ada pensiunan. Oke. Kalau sorry, berarti ini kalau seperti ini ada yang salah. Kita coba lagi. Kita lihat lagi. Oke, coba value-nya 5, wirausaha. Oke, kita oke. Nah, muncul. Maka kita, ternyata ini sama. Kalau sama seperti ini tidak boleh, maka kita bisa editnya. Kita ganti tadi pensiunan. Oke, sudah selesai. Nah, untuk pendapatan ini agak sulit karena banyak, maka kita bisa copy paste. Kita masuk ke sini, kodenya angka dari 0 sampai 2 juta. Kita copy, lalu kita pastekan. Nah, ini akan dilakukan berulang-ulang sampai semua terisi. Kita 2 itu dari 2.501 sampai 4 juta.
kemudian 3 itu dari 4.100.000 sampai 5.500.000. 4 itu dari 5.501.000 sampai 7 juta. Yang terakhir 5 itu lebih dari 7 juta. Kita add, lalu kita oke. Nah, sudah selesai kita pengkodingannya. Langkah selanjutnya kita menganalisis data yang di sini. Caranya klik analis, deskripsi statistik, kita pakai frekuensi. Nah, di frekuensi ini kita pilih mana yang mau kita uraikan ibaratnya. Oke, nama sepertinya tidak perlu kita uraikan. Yang kita perlu uraikan adalah semester sampai pendapatan. Boleh kita blok, lalu kita pindah ke kolom sebelahnya dengan cara klik ini. Nah, di sini kita bisa edit apa yang kita butuhkan. Misal ini biasanya selalu on, minimum, maksimum, standar evaluasi. Oke, lalu kita klik continue. Chartnya boleh bar, boleh chart, boleh histogram. Jadi nanti sesuai kebutuhan aja, nanti akan tampilannya juga beda. Kita coba bar chart, kita continue, maka kita sudah mengeditnya, lalu kita oke. Nah, mulai proses. Oke, di sini muncul penjelasannya adalah di frekuensi ya. N itu sampel atau jumlah sampelnya atau jumlah respondennya itu 94. Di semester 3 itu ada 16 jumlahnya, semester 5 ada 66, semester 7 ada 12 dengan total 94. Ini berarti sama. Persentasenya seperti ini, 16 itu. Jenis kelamin laki-laki ada 20, perempuan ada 74, jumlahnya sama. Nah, ini pekerjaan. Buruh 17, buruh konveksi 1 gitu ya. Karyawan 2. Nah, ini yang perlu dicek, ternyata ada buruh konveksi, berarti pekodingannya nanti bisa harus berubah. Atau misal buruh ini dimasukkan ke dalam buruh konveksi, dimasukkan ke dalam buruh, boleh. Dengan jumlah tetap di sini 94. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita lihat di sini dalam pekerjaan, ternyata huruf W kecil dan W besar itu berpengaruh. P kecil dan P besar itu berpengaruh. Jadi kita samakan untuk penulisannya. Untuk pendapatan dari 0 sampai 2.500.000 itu 33, lebih dari 7 juta itu 8, dan seterusnya, total 94. Nah, ini bar chartnya yang sudah kita pilih. Oke. Nah, di sini kita bisa memindahkannya ke dalam Word sesuai dengan apa yang kebutuhan. Biasanya untuk jumlah ini tidak perlu kita pindahkan. Misalnya kita pindahkan ini frekuensi, jenis kelamin, pekerjaan gitu ya, pendapatan, boleh kita langsung blok, kita kopikan, lalu tinggal kita paste di Word. Nah, muncul. Nah, di sini kalau di Word itu biasanya di bawahnya kalian membuat deskripsi. Deskripsi dari apa? Deskripsi dari tabel di atasnya. Kalian menjelaskan isinya itu apa. Deskripsinya misal pada penelitian ini jumlah sampelnya mempunyai beragam semester, yaitu semester 3 dengan jumlah 16, semester 5 itu 66, semester 7 itu aja 12, dan bla 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 bla. Nah,
yang lain juga kita buat deskripsi. Nah, pendapatan ini juga kita buat deskripsi. Jadi ini sesuai kebutuhan saja ya, biasanya yang kita masukkan ke sini. Jadi tidak semua, karena biasanya banyak sekali. Nah, untuk bar chartnya, misal mana yang mau kita ambil? Saya mau ngambil pekerjaan dan pendapatan. Kita copy dua-duanya, lalu kita tinggal pastekan di Word. Oke, muncul seperti ini ya. Lalu kita bisa kasih deskripsi terkait bar chart ini. Nah, oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Silahkan dipelajari dan dipraktekkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.